Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farsinda Al-Hakim Siregar. Saya berasal dari kelas TI 4204. Di sini saya akan melakukan pembahasan soal UAS Statistika Industri. Dimulai dari nomor 1. Berikut ini merupakan penjelasannya. Kali ini kita akan melakukan pembahasan soal UAS Statistika Industri. Dimulai dari soal nomor 1. Sampel acak perusahaan yang bergerak dalam utilitas listrik, jasa keuangan, dan pengolahan makanan memberikan informasi berikut mengenai keuntungan tahunan per karyawan, seperti yang disajikan pada tabel 1 di bawah ini. Haruskah kita menolak atau tidak menolak klaim bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan? Gunakanlah tingkat signifikansi 5% dengan asumsi bahwa keuntungan tahunan per karyawan akan berdistribusi normal dengan variansi yang homogen. Untuk menjawab soal tersebut, kita memerlukan beberapa step, yaitu yang pertama, kita harus menentukan nilai H0. H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3, yaitu rata-rata keuntungan tahunan per karyawan adalah sama untuk ketiga jenis perusahaan. Step kedua, kita harus menentukan H1, di mana mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3, yaitu rata-rata keuntungan tahunan per karyawan adalah tidak sama untuk ketiga jenis perusahaan. Yang step ketiga, kita menentukan statistik UJF seperti tabel berikut. Setelah di sini kita harus mencari nilai dari SST, di mana di sini didapatkan hasilnya 1925,56. Kita mencari nilai SSK, di mana didapatkan hasil 418,14. Lalu setelah didapatkan nilai dari SST dan SSK, kita mencari nilai dari SSE, di mana rumusnya itu SST, hasil SST dikurang dengan hasil dari SSK, yaitu 1925,56 dikurang 418,14, dan didapatkan hasil 1507,42. Setelah itu kita mencari nilai dari MSK, yaitu SSK dibagi K dikurang 1, yaitu didapatkan hasil 209,07. Dan setelah itu kita mencari nilai dari MSE, di mana SSE dalam kurung N kurang 1, dan didapatkan hasil 25,618. Setelah itu kita membuat ANOVA tabelnya. Step keempat, daerah kritis dan kriteria uji. Taraf nyata atau alfa dari nilai F tabel. V1 sama dengan K kurang 1. V2 sama dengan N dalam kurung K kurang 1. V1 sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2. V2 sama dengan 3 dalam kurung 5 kurang 1 sama dengan 12. F 0,05 kali 2,12 sama dengan 3,89. Kriteria uji yaitu tolak H0 jika F hitung kecil F 0,05, yaitu 3,89. Terima H0 jika sebaliknya. Step kelima itu kesimpulannya terima H0 karena kecil F 0,05 sama dengan 3,89 atau 1,66 kecil 3,89. Jadi rata-rata keuntungan tahunan per karyawan sama untuk ketiga jenis perusahaan. Oke, yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.